Era kebangkitan dinasti Umayyah, fajar peradaban Islam. Di tengah gurun Hijaz yang sunyi, sejarah besar mulai ditulis. Dari riuhnya konflik pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW dan setelah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, muncul sebuah dinasti yang akan mengguncang dunia, dinasti Umayyah. Dinasti pertama yang mewariskan kekuasaan secara turun-temurun dalam Islam dan yang menjadikan kekhalifahan sebagai kekuatan global. Adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur cerdas dari Syam, yang menjadi pendiri dinasti ini. Ia bukan hanya negarawan, tapi juga seorang visioner. Setelah fitnah besar merobek kesatuan umat dan Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekuasaan, Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus, kota yang kelak jadi jantung kekhalifahan terbesar abad ke-7. Dari Damaskus, ia membangun birokrasi yang rapi, memperkenalkan sistem pos, dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam. Dinasti Umayyah pun mengkonsolidasikan kekuasaannya, tidak hanya atas tanah, tetapi juga atas pikiran. Dan kekuasaan itu pun meluas, bagai ombak yang tak bisa dibendung. Di timur, Qutaibah bin Muslim menaklukkan wilayah-wilayah Asia Tengah, membawa Islam ke jantung Transoksiana. Di barat, Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusyair menyeberangi Selat Gibraltar, mengukir nama mereka di tanah Andalusia. Dalam waktu tak sampai 1 abad, panji Islam telah berkibar dari Sungai Indus hingga pegunungan Pyrenees. Namun kejayaan Umayyah bukan hanya soal luasnya wilayah. Di bawah Khalifah Abdul Malik dan Al-Walid bin Abdul Malik, lahirlah dinar emas bercetak kaligrafi Arab, simbol berdirinya ekonomi Islam yang mandiri. Mereka membangun masjid-masjid megah, termasuk Masjid Umayyah di Damaskus yang hingga kini dikenang sebagai mahakarya arsitektur Islam awal. Tetapi kekuasaan yang luas membawa tantangan yang berat. Diskriminasi terhadap Muslim non-Arab, kesenjangan antara elit dan rakyat, serta otoritarianisme membuat bara pemberontakan menyala. Tahun 750 Masehi, dinasti Abbasiyah menggulingkan Umayyah dalam sebuah revolusi besar. Khalifah terakhir mereka, Marwan II, gugur di tepi Sungai Zab. Namun sejarah belum selesai menulis kisah Umayyah. Abdurrahman Ad-Dakhil, cucu keturunan dinasti ini, berhasil melarikan diri ke Spanyol. Di sana, ia membangun kembali kejayaan Umayyah dalam bentuk Emirat Cordoba, yang kelak tumbuh menjadi kekhalifahan. Andalusia pun menjadi pelita ilmu dan peradaban, rumah bagi para ilmuwan, filosof, dan penyair. Dinasti Umayyah memang runtuh, tapi warisannya tak pernah padam. Mereka menyatukan dunia Islam dalam administrasi dan bahasa. Mereka membuka jalan bagi ilmu dan arsitektur, dan mereka menanamkan gagasan bahwa Islam bukan hanya agama, tapi juga peradaban. Dari padang pasir Damaskus hingga taman-taman Cordoba, nama Umayyah tetap hidup dalam lembaran sejarah umat manusia. Referensi utama, Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Landasan analisis historis dan sosial tentang kekuasaan Umayyah. Al-Tabari, Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk. Catatan sejarah paling lengkap tentang awal berdirinya dinasti Umayyah. Al-Mas'udi, Muruj Al-Dhahab, penjabaran ekspansi dan budaya Umayyah. Ibnu Al-Athir, Al-Kamil fi Al-Tarikh, ringkasan sejarah Umayyah secara kronologis dan faktual. Sayyid Amir Ali, The Spirit of Islam, perspektif filosofis dan peradaban Umayyah. Syed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam, warisan ilmiah dan arsitektur Umayyah. Philip K. Hitti, History of the Arabs, konteks dan penilaian modern terhadap pemerintahan dan ekspansi Umayyah. Ibnu Hazm, Tauq al-Hamamah, gambaran sosial budaya masyarakat Andalusia pasca kebangkitan Umayyah di barat.